Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak setelah dikeluarkannya KM31 Kenapa baru sekarang? Dari monitoring yang dilakukan, dari evaluasi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa ternyata di sejumlah bandara itu tidak cukup signifikan atau bahkan sudah tidak ada lagi kegiatan penerbangan internasional selama beberapa tahun terakhir. Kalau tidak ada kata internasionalnya nggak keren, nggak percaya diri. Apa kabar Hufem? Balik lagi bersama Intan di Hoop Talks, Let Hoops and Talks. Dan kalau episode kemarin ya, kita udah ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Menteri Perhubungan dan juga Mbak Asri Welas soal Lebaran. Nah, udah pada nonton belum nih? Tonton dulu ya di channel YouTube Kemenhub 151. Nah, kali ini, di episode kali ini, Intan bakalan ngobrolin soal Lebaran juga. Tapi bukan Lebaran Idul Fitri, melainkan Lebaran Haji. Dan juga kita bakal ngobrolin soal persiapan dan juga progres dari transportasi udara dan juga soal penataan bandara. Nah, kali ini Intan udah kedatangan para narasumber yang udah sangat siap ya pagi hari ini untuk berbincang-bincang seputar hal tersebut. Yang pertama ada Kapten Sigit Hani Hadianto selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan juga ada Pak Alvin Lee, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia. Oke, Mbak Intan. Sehat-sehat ya semuanya ya. Oke, sudah siap nih ya untuk menyampaikan informasi di Hoop Talks. Mungkin kita ke Cap Sigit dulu ya. Kebetulan ini hari spesial banget loh, karena Intan tuh udah ketemu atau udah kenal sama Cap Sigit. Udah sering baca kisah-kisahnya, udah sering nonton. Pokoknya kisah yang sangat inspiratif banget dari salah satu insan perhubungan. Dan sekarang terharu banget bisa ada di depan Cap Sigit untuk ngobrol-ngobrol langsung. Boleh diceritain sedikit gak sih? Mungkin Hoop Fans banyak yang belum tahu nih soal kisah dari Cap Sigit ini ke Hoop Fam. Mungkin saya tarik ke posisi di mana saya mulai berkarir di Kementerian Perhubungan, di mana saya adalah lulusan jurusan penerbang dari PLP, waktu namanya Pendidikan Latihan Penerbangan Curug. Tahun 96 saya lulus dan terus ditugaskan untuk ngajar di sana. Mungkin yang jadi turning point adalah pada bulan Januari tahun 97 saat saya mengajar, saya crash di daerah Jasinga, dan itu yang membuat saya harus menjalani perawatan selama setahun 3 bulan di rumah sakit karena luka bakar yang saya derita. Ya memang alhamdulillah saya dan siswa selamat, tapi memang proses recovery-nya itu yang makan waktu. Tetapi ya sangat bersyukur masih bisa diberi kesempatan untuk recover, dan kemudian juga Kementerian Perhubungan masih memberikan saya kesempatan untuk terus berbakti di Kementerian Perhubungan walaupun tidak dalam kapasitas sebagai instruktur terbang atau penerbang, tetapi ternyata banyak ruang, banyak kesempatan di Kementerian Perhubungan untuk saya tetap bisa dharma baktikan apa yang saya miliki untuk kepentingan Kementerian Perhubungan. Untungnya juga tidak jauh-jauh dari dunia aviasi karena saya juga tetap bertugas di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan sampai sekarang berkat bimbingan, berkat arahan dari pemimpin-pemimpin di Kementerian Perhubungan, para senior, saya bisa sampai ada di posisi saat ini sebagai Sekjen Perhubungan Udara. Nah, itu dia Hufems, kisah dari Cap Sigit yang memang pernah mengalami crash ketika masih bekerja di PPI Curug. Namun alhamdulillah ya Cap ya, sekarang masih bisa terus berkarya di sektor aviasi, dan tentunya cerita Cap Sigit ini bisa menginspirasi saya dan semoga insan-insan perhubungan yang lagi nonton Hoop Talks kali ini. Yang kita tahu kan sekarang ini kan soal haji nih ya Cap ya, penerbangan haji. Ternyata Kementerian Perhubungan itu punya peran dalam pelaksanaan ibadah haji yang menjadi ibadah rutin tahunan, yaitu untuk menangani sektor penerbangan udara. Nah, kebetulan kan saat ini sudah berjalan ya Cap ya, sudah banyak juga kloter-kloter yang sudah berangkat dan mungkin sudah tiba di tanah suci. Boleh dijelaskan nggak sih Cap, sudah sejauh mana nih progres dari penerbangan haji tahun ini? Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dapat mendukung ibadah yang sangat penting bagi
warga Muslim di Indonesia itu melaksanakan kegiatan haji. Dan untuk kegiatan transportasi udara sejauh yang kami catat untuk kegiatan dukungan terhadap penerbangan haji ini sehingga per 2 Juni catatan kami secara kumulatif sudah diberangkatkan 166.000 lebih jemaah haji dari 13 embarkasi yang ada di Indonesia. Dan ini terus berprogres sehingga nanti tentunya akan total seluruh jamaah yang tercatat adalah sebanyak 216.000 lebih. Itu insya Allah bisa diberangkatkan semua ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dan itu merupakan kontribusi dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk dapat mendukung pelaksanaan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Baik, tadi Cap sempat bilang ada 13 bandara embarkasi dan debarkasi haji ya Cap ya. Ya. Boleh diceritakan mungkin atau dijelaskan kepada Hubfams tuh ada bandara apa aja sih Cap, mungkin bisa disebutkan? Baik, jadi bandara-bandara yang digunakan untuk kegiatan embarkasi haji dari Bandara Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh, kemudian Bandara Kuala Namu di Medan, Bandara Hang Nadim di Batam, Bandara Minangkabau di Padang, kemudian Bandara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang, tentunya Soekarno-Hatta di Jakarta, Bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Adi Sumarmo di Solo, Bandara Sepinggan, sebetulnya namanya sekarang kan Haji Muhammad Sulaiman. Mungkin orang lebih kenal dengan istilah yang lama Sepinggan, tapi disebutnya Bandara Haji Muhammad Sulaiman. Kemudian Bandara Samsudin Nur di Banjarmasin, Sultan Hasanuddin di Makassar, dan juga Bandara Zainuddin Abdul Majid di Lombok. Wah, total 13 disebut lengkap ya. Apakah keluarga Hubfams, kerabat ada yang berangkat dari salah satu bandara itu? Ada. Ya. Tapi menarik nih Cap, saya jadi penasaran. Ini kan ada 13 bandara embarkasi dan debarkasi. Tadi Cap sempat sebut misalnya ada Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kemudian ada Bandara Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah, yang mana kedua bandara tersebut ini sempat ramai di media sosial terkait dengan ditetapkannya KM nomor 31 tahun 2024 tentang status bandara internasional dan juga domestik gitu. Nah, mungkin boleh diluruskan kali ya, karena katanya kan Bandara Adi Sumarmo itu bukan internasional lagi gitu kan, udah kalau kata netizen udah turun kasta lah istilahnya gitu ya. Kemudian Bandara Palembang juga bukan, kok bisa berangkat naik haji yang notabene internasional gitu Cap. Mungkin boleh dijelaskan Cap. Baik. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa status internasional atau domestik itu tidak kemudian seolah-olah dilihat sebagai penurunan kasta dari suatu bandar udara, karena tujuan dari keberadaan suatu bandar udara itu adalah untuk memberikan dukungan terhadap kebutuhan pergerakan orang dan barang dari satu titik ke titik yang lain. Dan priority utama dari keberadaan bandara itu adalah apakah itu domestik atau internasional, itu tentunya adalah bahwa semua kelengkapan infrastruktur, pelengkapan standar operating procedure itu semuanya adalah untuk memastikan bahwa kegiatan di bandara-bandara tersebut berjalan dengan selamat dan aman. Jadi apakah itu bandara internasional atau bandara domestik, dasar-dasar itu pasti diperlukan. Yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah bahwa untuk tadi seperti misalnya Palembang, dalam penerbangan haji ini melayani penerbangan yang dari satu titik di Indonesia ke titik lain di negara lain, yang itu adalah kegiatan penerbangan internasional. Memang pada penetapan bandara-bandara yang baru ini, kegiatan dari bandara-bandara tersebut tetap bisa untuk melayani kegiatan penerbangan yang sifatnya seperti itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti kita pahamin kebutuhan masyarakat kita untuk bergerak pada saat haji dan juga mungkin dalam case-case tertentu adalah umroh, itu memang dapat difasilitasi pada bandara-bandara walaupun tidak masuk dalam daftar di bandara yang tadinya ditetapkan di KM yang tadi disebutkan. Demikian. Oke, baik. Jadi semakin jelas ya bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan kasta tersebut, dan yang perlu ditekankan adalah bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental dan juga tadi kalau ada kepentingan masyarakat untuk berpergian, terutama mungkin terkait dengan ibadah haji, itu masih bisa ya untuk melakukan penerbangan internasional. Sebelum kita ke Pak Alvinli, saya masih mau tanya sama Cap Sigit. Sabar ya Pak. Baik, jadi banyak yang menanyakan terkait
kenapa tiba-tiba ada penetapan KM31 ini? Apakah benar itu mendadak seperti halnya tahu bulat gitu? Digoreng dadakan. Mungkin banyak masyarakat yang belum paham atau Ya. belum tahu apa sih sebenarnya alasan dibalik dibuatnya kebijakan yang ini. Apakah ini benar kebijakan yang baru atau mungkin ada pertimbangan yang mungkin perlu dijelaskan sama Hoopfams di Baik, terima kasih Mbak Intan. Yang kami lihat mungkin penting untuk masyarakat bisa mengetahui adalah bahwa konteks kebijakan publik itu adalah sesuatu yang memang akan selalu dikaji dari waktu ke waktu. Bahwa dalam hal ini kita bicara mengenai bandara internasional, tentunya kita akan melihat bahwa pergerakan masyarakat kita dari satu titik ke titik yang di luar negeri itu bisa terdata berlangsung di beberapa bandara yang memang kita lihat pergerakannya signifikan. Sebelum penetapan PM terakhir ini mengenai status bandara internasional, kita memiliki 34 bandara yang dinyatakan berstatus internasional. Dari monitoring yang dilakukan, dari evaluasi yang dilakukan, dapat dilihat bahwa ternyata di sejumlah bandara itu tidak cukup signifikan atau bahkan sudah tidak ada lagi kegiatan penerbangan internasional selama beberapa tahun terakhir. Di mana ini mungkin juga terkait dengan demand atau kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itulah kemudian Kementerian Perhubungan melakukan kajian, dan kami juga perlu sampaikan bahwa tidak hanya Kementerian Perhubungan yang melakukan pertimbangan dalam hal ini. Kementerian Perhubungan juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain untuk kemudian mendapatkan masukan dan kemudian untuk dapat melakukan penetapan terhadap bandara-bandara yang dinyatakan sebagai bandara internasional. Dan jumlah itu mengerucut menjadi 17 bandara yang kemudian ditetapkan sebagai bandara internasional, dan di situ memang sudah dikaji bahwa kegiatan pergerakannya memang signifikan, kegiatan pergerakannya memang diperlukan untuk mendukung sejumlah program strategis nasional, dan juga seperti kegiatan untuk mendukung pada destinasi pariwisata yang memang dipandang signifikan untuk kemudian difasilitasi dengan kegiatan penerbangan internasional. Baik. Demikian. Jadi kurang tepat ya kalau misalnya ini bersifat tiba-tiba semalam Enggak. doang Enggak. gitu. Tidak. Karena sudah melalui berbagai proses kajian gitu, Betul. dan sudah melakukan berbagai evaluasi termasuk juga koordinasi ya Pak dengan lintas stakeholder. Jadi bukan cuma hanya Kementerian Perhubungan aja Hoopfams. Nah, kayak udah gak sabar banget ya Pak Alvin itu. Pak Alvin Lee, kalau dari segi seorang pengguna juga dong Pak, pasti pengguna jasa penerbangan dan juga pengamat penerbangan nih, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak setelah dikeluarkannya KM31 terkait penataan bandara ini? Apa Pak unek-uneknya? Silakan langsung disampaikan Pak. Unek-unek saya yang pertama, kenapa baru sekarang? Oke. Saya sudah menyuarakan penyederhanaan bandara ini mungkin sudah sejak 6 tahun yang lalu. Karena saya melihat pergerakan penerbangan dalam tanda kutip internasional ini tidak efektif dengan sedemikian banyak bandara yang menyandang kata internasional. Ada bandara yang internasional tapi terbangnya cuma ke Singapura, ke Kuala Lumpur, itu pun hanya sekali 2 kali seminggu. Nah, padahal untuk bandara-bandara yang melayani penerbangan internasional itu menanggung tanggung jawab yang tidak sedikit, karena harus melaksanakan misalnya pemeriksaan keamanan. Tidak hanya menggunakan aturan kita, tapi juga aturan negara tujuan. Titipannya apa, yang boleh, yang tidak boleh apa. Kemudian juga masalah customs, ya, customs atau kepabeanan dan sebagainya. Itu kalau dengan hanya pergerakan yang cuma 200 penumpang, 300 penumpang seminggu, tidak sampai 1000 penumpang sebulan, itu antara biaya dan manfaat tidak seimbang. Belum lagi ruang terminal di bandara itu harus ada yang disekat, yang untuk domestik, yang untuk internasional. Ini juga ruangannya menjadi tidak produktif karena pengunjungnya sedikit kan di sana. Nah, saya sudah 6 tahun yang lalu sudah menyampaikan, nggak tahu udah ganti berapa dirjen. Ya Pak, sedang dikaji, ya Pak, sedang dikaji. Akhirnya sekarang terwujud. Itu pun saya menilai 17 ini masih kebanyakan. Waduh. Idealnya itu 10, 12 sudah cukup. Karena apa? Saya melihat dari statistik ya, tahun 2023 itu 91,4% penumpang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu lewatnya Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Nah,
yang 8,6% ini dibagi 14 bandara lainnya. Bayangkan 8,6% dibagi 14 bandara, rata-rata 0, sekian. Itu waktu saya sekolah dulu karena belum ada komputer, itu kalau IP-nya 0, sekian itu IP-nya Rapido katanya. Rapido kan 0, sekian itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa banyak bandara-bandara yang melayani rute internasional itu idle capacity, kapasitasnya tidak digunakan, tidak termanfaatkan dengan baik. Lebih baik dikembangkan untuk melayani rute domestik supaya konektivitas domestik kita ini menjadi lebih baik, kapasitasnya meningkat lagi. Baik. Jadi sebenarnya Pak Alvin Lee justru malah menanyakan kelamaan Pak Iya, dari 6 tahun yang kelamaan. lalu. Tapi ini ada kaitannya juga dengan yang tadi Cap Sigit sampaikan ya, bahwa terkait dengan evaluasi kebijakan dan juga tadi sempat menyinggung soal dampak sektor aviasi dari pandemi COVID-19. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, kembali lagi Pak kepada netizen yang mengatakan bahwa kalau misalnya nggak internasional, kalau mau ke destinasi favorit jadi susah dong, harus ke Suta dulu gitu. Sementara kan saya misalnya orang Palembang atau orang Jawa Tengah gitu. Bagaimana Pak Sigit, mungkin bisa dijelaskan apakah benar seperti itu? Sebelum ke poin yang tadi Mbak Intan tanyakan, kami juga ingin menambahkan sedikit informasi dari perhatiannya Pak Alvin tadi yang sebetulnya sejak 6 tahun terakhir itu mencermati hal ini. Dan kami mungkin tadi belum sempat menyampaikan bahwa dari International Civil Aviation Organization itu juga sudah pernah menyampaikan masukan kepada waktu itu yang kami tahu masih Ibu Dirjen, sekarang juga Ibu Dirjen, tapi waktu itu pernah juga kita punya Ibu Dirjen yaitu Ibu Polana. Concernnya adalah bahwa memang tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak Alvin, bahwa memang bandara internasional itu akhirnya punya tanggung jawab atau beban lebih dalam konteks pemenuhan standar yang terkait dengan aspek pelayanan terutama. Dan itu dari sisi ICAO sebagai yang melakukan pengawasan terhadap negara-negara anggotanya juga akan menjadi subjek audit. Dan oleh karena itu mereka mengingatkan, dengan waktu itu mengetahui bahwa bandara internasional Indonesia ada 34-35 di Indonesia ini, mereka ya sebagai suggest ya menyampaikan bahwa itu akan jadi beban loh buat Indonesia, khususnya regulatory bodinya, untuk memastikan bahwa kesemua bandara itu memenuhi aspek yang dibutuhkan untuk konteks pelayanan terhadap penumpang internasional. Dan itu mohon dipertimbangkan karena itu memang akan satu beban atau tanggung jawab tersendiri. ICAO juga mengcompare kondisi Indonesia dengan beberapa negara lain yang katakanlah dari sisi demografis atau sisi luas itu juga comparable ya. Seperti kalau misalnya kita bandingkan dengan Amerika Serikat yang span wilayahnya juga sebetulnya sama dengan Indonesia. Bandara internasional mereka tidak sebanyak itu. Dan mereka mungkin karena kondisi geografisnya ya, naruhnya itu adalah bahwa ada yang di sisi pantai timur, ada yang di sisi pantai barat, itu untuk entry point, next ke tengahnya itu tentunya dengan penerbangan domestik. Satu hal ini yang walaupun mungkin tidak apple to apple persis seperti Indonesia kondisi geografisnya, tapi juga perlu dijadikan pertimbangan. Tapi memang 6 tahunnya Pak Alvin menunggu, itu merupakan satu hal yang memang kami upayakan untuk kita bisa terapkan dengan baik, dengan kajian yang komprehensif, dengan juga komunikasi ke stakeholder, karena kami juga menyadari bahwa ya bisa jadi muncul persepsi yang berbeda terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan status bandara internasional itu. Dengan komunikasi itu pun yang sudah cukup lama, pendapat atau pandangan yang berbeda juga masih sering muncul. Tapi kami rasa alhamdulillah kita bisa sampai pada titik di mana kita melakukan kondisi ini sekarang, dan di sisi yang lain tentunya ini akan terus dilakukan monitoring dan evaluasi berkala. Seperti poin yang disampaikan Pak Alvin tadi juga sangat mendasar bahwa 17 menurut beliau juga masih cukup banyak itu untuk kondisi di Indonesia. Kemudian akan menjadi masukan bagi kami untuk melihat ke depannya bagaimana kita bisa menata terus status bandara internasional itu. Sampai di titik ini saya lupa pertanyaannya Mbak Intan tadi. Dari 17 bandara itu kalau berdasarkan data itu Pak, sebenarnya sebenarnya jumlah turisnya atau jumlah orang luar negeri yang masuk dari bandara-bandara itu yang diharapkan bisa jadi memasukkan devisa buat Indonesia, itu sebenarnya ada nggak sih Pak, kita punya atau nggak data seperti itu, jumlah turisnya berapa gitu? Mungkin apakah tadi kan udah dari datanya Pak Alvin, mungkin kalau dari kita sendiri Pak? From top of my head mungkin nggak langsung saya bisa jawab, tapi tadi sebetulnya kalau bicara turis
entry point-nya kita bisa lihat tadi dua titik itu di Soekarno-Hatta dan di Ngurah Rai. Kemudian saya jadi ingat pertanyaan Mbak Intan tadi adalah terus bagaimana dengan pergerakan warga negara kita yang misalnya pengen ke satu titik di tempat lain. Nah, sebetulnya yang perlu dilihat bahwa memang kita selalu mengupayakan pengaturan dari suatu bandara itu juga menganut pola hub and spoke. Jadi di mana ada titik kumpul, di mana ada titik sebar, kemudian itu bergerak dari satu titik itu ke titik yang lain. Kita punya keuntungan yang besar sebagai negara yang punya wilayah yang sedemikian luas untuk juga memberdayakan penerbangan domestik kita. Sehingga perlu penataan ini supaya kita juga bisa memastikan bahwa penerbangan domestik kita juga hidup. Kalau terlalu banyak pintu internasional yang dibuka, dengan contoh misalnya titik tujuannya adalah Singapura, yang ambil benefit mereka. Kenapa? Dari semua titik di Indonesia akan berkumpul ke Singapura. Perjanjian air traffic kita dengan Singapura adalah selalu tujuan di Singapura adalah Changi, tujuan di Indonesia bisa Surabaya, bisa Denpasar, bisa Makassar dan sebagainya. Mereka yang akan benefit itu. Tetapi kalau kemudian kita bisa lebih konsentrasikan pergerakan warga kita melalui beberapa titik tertentu saja untuk ke Singapura, tentunya akan lebih equal. Jadi poin ini yang kita juga perlu sadari bahwa upaya dari Kementerian Perhubungan ini tidak dalam perspektif untuk kemudian bikin susah warga negara kita untuk bergerak, tidak. Tetapi juga kita perlu memastikan bahwa kepentingan kita sebagai negara dari berbagai aspek, tidak hanya masalah pergerakan tadi, juga bisa berjalan dengan baik. Jadi mungkin itu satu pertimbangan yang kita bisa lihat sebagai contoh sederhana bahwa kalau kita bicara perjanjian antar negara untuk kegiatan transportasi, iya mungkin banyak warga negara kita yang butuh ke Singapura. Tapi kalau pintunya dibuka terlalu banyak di Indonesia, nanti yang dapat manfaat adalah tetangga sebelah. Baiklah kalau gitu. Saya boleh sangat tercerahkan betul. Gimana Pak Alvin? Tadi kan Mbak Intan nanya statistiknya. Betul. Ini kebetulan saya punya statistiknya. Terima kasih. Jadi untuk tahun 2023 WNA yang masuk ke Indonesia ini 8.351.201 orang 2023. Dan dari 8 juta berapa 350 itu 5.382 ini lebih dari separuh masuknya lewat I Gusti Ngurah Rai. Kedatangan itu justru Soekarno-Hatta itu jauh di bawahnya I Gusti Ngurah Rai, cuman 2,2 juta. Yang lainnya itu kecil-kecil banget, udah kecil-kecil pakai banget kan. Nah ada juga yang kontribusinya terhadap wisatawan atau pengguna, saya tidak menggunakan kata wisatawan ya, karena pelaku perjalanan ini belum tentu pelaku wisata. Pelaku perjalanan yang WNA masuk ke Indonesia itu ada misalnya Sultan Hasanuddin itu hanya kontribusinya 8,5% dalam 1 tahun. Kertajati itu hanya 8,1%. Jadi ini sangat rendah. Kalau kita melihat pergerakan tahun 2024 sampai dengan Maret ini saya menggunakan data resmi dari imigrasi sampai dengan 31 Maret itu yang masuk ke Indonesia WNA baru 227.000. Jadi sedikit, sangat sedikit. Ini dibanding dengan WNI yang keluar masuk. Ini enggak sebanding. Jadi seperti Soekarno-Hatta ini ya. Soekarno-Hatta ini tahun lalu WNA-nya 2.237.000, WNI-nya yang berangkat 2.177.000. Jadi hanya selisih sedikit. Nah, banyak bandara-bandara lain yang mana WNI-nya ini jauh lebih besar. Bahkan ada yang sampai 87,7%. Sepinggan ya, kemudian Sultan Syarif Qasim II Riau itu WNI keberangkatannya 85. Ini yang Kertajati Jawa Barat itu 91,1% WNI. Jadi kita ini hanya memfasilitasi orang kita keluar. Nah, tadi kan ditanya kalau mau keluar negeri apa harus ke Jakarta dulu. Nah, faktanya
banyak bandara-bandara ini yang terbangnya hanya ke Singapura, ke Kuala Lumpur. Apakah kita ke luar negeri kepentingannya hanya ke Singapura, Kuala Lumpur? Kan mungkin tidak, ada yang mau ke India, ada yang mau ke Eropa, ada ke Cina. Nah kalau lihat ini, connecting flight-nya itu nanti ngambilnya dari Singapura dan Kuala Lumpur. Tapi kalau kita ke Jakarta, yang dapat kita, walaupun itu mungkin maskapainya maskapai asing ya, tapi belinya tiket ini di Indonesia, bukan tiket di Singapura. Jadi secara ekonomi juga lebih menguntungkan sistem kita ini. Kemudian secara politis ini juga kita tidak tergantung negara lain yang menjadi gerbang keluar masuknya ke Indonesia. Gitu Mbak. Baik, jadi kalau misalnya bisa disimpulkan berarti sebenarnya dengan jumlah bandara dari 34 kemudian ke 17 kemudian dengan konsep hub and spoke yang tadi sempat Kep Sigit sampaikan, sebenarnya berarti kalau dari segi pemerintah dan juga industri penerbangan ini jadi hal yang menguntungkan atau bagaimana Pak Alvin bisa menjelaskan hal tersebut? Iya, sebetulnya ini bagian juga dari strategi pengembangan transportasi udara nasional ya. Tadi yang saya sampaikan, selama ini de facto Singapura dan Kuala Lumpur itu menjadi gerbang internasionalnya ke berbagai daerah di Indonesia. Nah dengan penyederhanaan ini kita kembalikan lagi, kalau memang mau masuk ke Indonesia ya lewat gerbang-gerbang besar itu, kemudian nanti domestiknya ini adalah untuk diangkut oleh maskapai-maskapai penerbangan kita. Demikian juga warga kita yang mau ke luar negeri ya datang ke hub-hubnya lah. Toh hub ini cukup banyak, setiap pulau ada hubnya sendiri-sendiri. Tidak harus ke Soekarno-Hatta kan. Dan juga ada hal yang menarik bahwa kenapa selama ini hanya orang, bahkan tadi ada yang 90% itu orang kita yang keluar, bukan orang luar yang datang. Karena saya melihat selama ini ada kecenderungan bahwa kata internasional dalam nama bandara itu menjadi komoditas. Waduh. Kalau tidak ada kata internasionalnya nggak keren, nggak percaya diri. Kemudian ya maaf, saya juga sudah pernah jadi politisi, jadi saya juga tahu hal-hal apa yang dianggap ini sebagai prestasi politik. Nggak punya bandara harus punya bandara. Setelah punya bandara harus ada kata internasionalnya. Itu prestasi politik. Masalahnya setelah menyandang kata internasional udah berhenti, tidak mempromosikan daerahnya ke luar negeri, sehingga apa yang terjadi, Singapura dan Malaysianya intens promosi di kita, kitanya tidak pernah promosi di Singapura dan Malaysia. Yang terjadi hanya orang kita keluar, tidak mendatangkan orang ke Indonesia. Ada juga kemarin sebagian teman menyampaikan komplain, gimana kita mau terbang selain Singapura dan Malaysia, landasannya cuma 2.800 meter. Saya sampai bukakan statistik, 2.800 meter itu dilayani Boeing 737 dan Airbus 320. Itu range daya jangkaunya itu lebih dari 5.000 kilometer. Sehingga misalnya dari Semarang saja, itu mau direct ke Sydney bisa, mau direct ke Hong Kong bisa, bahkan ke Mumbai juga bisa. Tapi kenapa membatasi hanya ke Singapura, Kuala Lumpur? Ya karena kebutuhan warga kita hanya Singapura, Kuala Lumpur. Tapi kita tidak mikir mendatangkan tamu-tamu dari negara-negara lain. Dari Manila, kenapa nggak ada penerbangan langsung? Karena nggak ada promosi, tidak mendatangkan tamu-tamu ke negara kita. Gitu Mbak. Bahkan kalau tadi dijelaskan dari data itu kebanyakan justru malah datangnya ke Bali gitu ya Pak. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya memang internasional masih hanya melihat Bali, padahal udah banyak Bali baru, udah banyak destinasi lain yang ada di Indonesia yang gak kalah kerennya. Nah, kalau misalnya kita balik lagi nih, ini kan kalau kita bicara soal sektor transportasi ini kan penunjang ya Pak. Jadi kita menunjang, salah satunya adalah menunjang perekonomian. Dan apa yang kebijakan-kebijakan yang dilakukan di sektor transportasi ini diharapkan punya memberikan nilai tambah pada perekonomian baik nasional dan juga lokal gitu. Apakah ada pengaruh nih Pak dari kebijakan penataan bandara ini, terutama dari perekonomian lokal dan nasional gitu Pak? Mungkin bisa dijawab oleh Kep Sigit dulu.
Kalau kami memang melihatnya bahwa seperti tadi kami sampaikan, Indonesia dengan kondisi geografis yang sedemikian luas, kalau kemudian kita malah terlalu banyak buka pintu untuk masuk secara internasional, itu cenderung malah melemahkan industri penerbangan domestik kita. Dengan penataan seperti ini, tentunya kita berharap industri penerbangan domestik kita akan tumbuh lebih baik, lebih bagus lagi. Dan itu adalah salah satu konsideran kenapa kemudian kita juga mengupayakan penataan bandara internasional ini untuk memastikan bahwa istilahnya disebut dengan prinsip atau azas kabotas gitu ya, bahwa memang kita sebagai negara yang punya wilayah luas itu punya privilege untuk memastikan bahwa kegiatan penerbangan domestiknya itu memang dilaksanakan oleh industri-industri penerbangan nasional. Dan tentunya itu trickle down efeknya, efek turunannya akan banyak berdampak ke kegiatan di Indonesia itu sendiri. Kita bicara tenaga kerja, kita bicara industri pendukung penerbangan seperti ground handling, kita bicara industri kargo, itu semua akan tumbuh beriringan dengan makin menguatnya industri penerbangan domestik kita. Dan untuk internasionalnya tentunya melalui gerbang-gerbang yang tadi sudah disiapkan. Kami juga perlu menyampaikan tentunya bahwa Kementerian Perhubungan tidak hanya melihat konteks penataan bandara internasionalnya saja, tetapi juga tadi Pak Alvindri sebetulnya sudah memberikan clue di situ. Kita juga mengupayakan bahwa pada penataan bandara yang sekarang ini, kemudian juga datang penerbangan-penerbangan dari tujuan-tujuan lain untuk ke Indonesia. Promosi gencar yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ini juga mendatangkan destinasi baru seperti atau tujuan baru atau juga titik datang baru seperti misalnya banyak dari Timur Tengah. Sekarang Qatar atau Doha sudah punya direct flight ke Kuala Namu, dan Emirates, maaf kalau nyebut nama salah satu airline, itu dari Dubai untuk ke Denpasar saja sudah menggunakan pesawat terbesar mereka, Airbus 380. Jadi ini kita lihat sebagai satu hal yang memang kemudian perhubungan tidak hanya melakukan konteks penataan bandara internasional juga, tetapi juga mengembangkan tujuan-tujuan baru untuk kemudian membuat bandara-bandara internasional itu memang melayani kebutuhan sesuai dengan peruntukannya tadi. Nah, kembali dengan ini tentunya kita mengharapkan bahwa efek turunannya terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia itu berjalan dengan baik, karena baik internasional maupun domestik itu juga berjalan dengan seiring jalan tumbuh dengan baik. Baik, jadi tetap aja ya multiplier efeknya tuh tetap dipikirkan ya Pak ya, betul, dari keputusan ini. Kalau dari Pak Alvin gimana nih Pak terkait dengan dampak dari penataan bandara ini terutama untuk ekonomi lokal dan juga nasional? Saya melihat bahwa kekuatan Indonesia ini adalah pada konsumsinya besar. Ya, populasi kita ini hampir 300 juta. Daya belinya coba 300 juta, ini pasar yang sangat gede. Singapura itu penduduknya cuma berapa? Total dengan pendatang dan 5 juta. Malaysia paling 20 juta. Kita ini hampir 300 juta. Nah, negara-negara lain itu berusaha masuk ke Indonesia, mau memasarkan mobil, memasarkan elektronik dan sebagainya, karena kita ini kemampuan konsumsinya besar. Kita lihat tadi dari statistik yang saya bacakan, WNA yang masuk ke Indonesia dalam setahun itu cuma 8 juta. Itu dibanding dengan potensi internal kita itu nggak ada apa-apanya. Nah, dengan penyederhanaan bandara-bandara ini, yang saya harapkan adalah traffic domestik kita ini meningkat. Dengan demikian juga konsumsi kita lebih banyak juga yang dibelanjakan di dalam negeri, tidak ke luar negeri. Ini saling menghidupi. Ingat ketika tahun-tahun krisis ekonomi tahun 96 98 itu banyak negara-negara yang ekonominya tumbang. Indonesia bisa tetap bertahan. Kenapa? Karena UMKM dan konsumsi internal domestik kita ini bisa saling menghidupi. Nah, ini yang ingin kita jaga, bahwa kekuatan ekonomi kita ini untuk saling menghidupi, nggak semuanya kemudian dibelanjakan ke luar negeri, sayang dong. Dan coba di antara kita sendiri, kita udah kemana aja di Indonesia? Ya kalau
Kapten Sigit dan saya kebetulan karena tugas. Ya. Ini sudah pernah kemana-mana, tapi di luar tugas. Kita kalau liburan main itu paling, kalau orang Jawa bilang dolanmu kurang adoh, main kurang Mainnya jauh, kurang jauh kan. gitu kan. Dan itu baru di negara kita. Nah, kenapa tidak kita optimalkan upaya-upaya memasarkan potensi-potensi tidak hanya wisata, perdagangan, perindustrian, kemudian juga pendidikan, perawatan, kesehatan, nggak usah ke luar negeri, di Indonesia juga cukup. Nah, ini dengan seharapan saya sih, dengan penyederhanaan sistem bandara kita, ini akan meningkat traffic penerbangan domestik. Dan saya juga titip pada Kapten Sigit, tolong Pak, itu nanti dalam Permenhub tata kebandarudaraan nasional itu jangan lagi menggunakan status internasional, fungsi. Jadi statusnya semua bandara sama, mau penerbangan domestik, penerbangan internasional, runway-nya sama, apron-nya sama, kemudian infrastruktur navigasinya sama, pelayanan navigasinya sama, gedung terminalnya sama, cuman disekat. Ya. Tapi seolah-olah kalau ada nama internasionalnya, wah status ini saya nggak setuju kata status, fungsi. Fungsinya saja internasional, melayani rute internasional. Dan toh walaupun tadi sudah disampaikan Kapten Sigit, tidak lagi melayani penerbangan reguler. Yang tidak melayani adalah penerbangan reguler rute internasional. Tapi yang tidak reguler tadi charter, kemudian medevac, dan saya sudah mengalami sendiri. Kebetulan teman saya kondisi sakit keras, bulan April itu kan sudah berlaku ya. Bulan April dia harus dievakuasi ke negara tetangga untuk perawatan. Menggunakan medevac bisa, tidak ada masalah. Oke, jadi sebenarnya tuh Pak, jadi mungkin masukannya Pak Alvin Lee nggak usah ada status-status ya Pak. Jadi cukup hubungan saya aja sama dia, nggak ada status Pak lo. Jadi ke sana-sana. Baik Pak. Dan semua bandara dianggap itu semua bandara adalah bandara internasional. Jadi kalau mau kata internasional, semua bandara internasional. Orang Indonesia boleh, kan? senangnya international gitu lah Pak. Jadi lebih keren daerahnya ada internasionalnya. Nah, itu saya kenapa kita tidak bangga dengan kata nasional. Kenapa harus pakai internasional? Betul Pak, kalau udah keren-keren ya nama-namanya pakai nama-nama pahlawan gitu, udah cukup keren ya, tidak perlu ditambah internasional atau domestik atau nasional. Oke. Nah, jadi sebenarnya dampak dari penataan bandara ini punya dampak yang sangat, diharapkan punya dampak yang sangat besar ya Pak terhadap perekonomian dari segala aspek ya Pak ya, termasuk juga aspek yang tadi sudah Cap Sigit sampaikan dan juga Pak Alvin Lee sampaikan. Nah, terakhir mungkin ada juga yang bertanya-tanya nih Pak. Ini kan sebelumnya ada 34, kemudian pas Covid juga sempat ditutup dan hanya tinggal beberapa aja ya kalau tidak salah 5 gitu ya Pak. Terus ntar dirubah lagi 13, kemudian sekarang 17 gitu. Apakah bisa berubah lagi nih Pak? Mungkin misalnya daerah saya di Mainan di mana? Oh, saya daerahnya belum ada bandara sih. Bandara saya Curug Pak, saya orang Paramacan. Ada bandaranya Budiarto. Oh iya Budiarto. Bener. Supaya Bandara bisa Curug itu salah satu bandara, hanya ada 3 bandara di Indonesia yang runway-nya lebih dari 1. Soekarno-Hatta, Hasanuddin, Curug. Nah, itu kan. Udah fun kelebihan. fact. Ntar dipotong ya Pak, buat TikTok ya Pak. Saya bagiin ke warga Curug. Ada penerbangan mungkin nggak Pak bisa berubah lagi Pak itu dari 17 itu Pak? Kami rasa prinsip dasar dari suatu kebijakan publik adalah memang akan selalu dievaluasi dari waktu ke waktu, mengikuti perkembangan, mengikuti kondisi atau situasi yang tentunya kita lihat. Kadang ada situasi yang sifatnya taktis, kadang ada situasi yang sifatnya strategis. Pada situasi seperti COVID itu mungkin taktis. Pada saat itu memang kalau terlalu banyak entry point akan berpotensi meningkatkan jumlah penderita COVID atau potensi masuknya COVID ke Indonesia. Oleh karena itu waktu itu secara sementara memang kemudian dipadatkan menjadi hanya 5. Tetapi secara strategis kita lihat bahwa dari 34 menjadi 17 itu adalah salah satu yang sifatnya strategis, apalagi kajiannya seperti tadi Pak Alvin juga sampaikan, menunggu
6 tahun 6 untuk tahun, bisa ke sana. Kami rasa ini akan terus bergulir. Pemerintah juga selalu punya rencana strategis baik yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan seterusnya. Tentunya akan selalu dievaluasi dan dimonitor dan memang akan selalu dikaji apakah memang kondisi 17 ini adalah kondisi yang paling baik untuk kemudian ke depannya. Pada saat ini ya kita lihat bahwa ini adalah kondisi yang baik. Tetapi kemudian mungkin ada dinamika, mungkin ada perkembangan, mungkin ada juga kebutuhan-kebutuhan yang muncul, bisa juga itu berubah. Berubahnya pun bukan berarti terus bertambah, bisa juga malah semakin berkurang seperti Pak Alvin sampaikan bahwa kalau melihat datanya ternyata konsentrasinya hanya di bandara-bandara tertentu dan kalau ternyata memang itu dipandang bisa lebih dikonsentrasikan lagi, tentunya akan dikaji ke sana dan itu kembali dengan memastikan bahwa manfaatnya adalah untuk kepentingan nasional baik bagi masyarakat maupun juga secara keseluruhan di Indonesia. Ya, baik Pak. Jadi sudah sangat jelas lagi ya Hope Fams kalau sebenarnya kebijakan ini akan terus dikaji ya Pak ya sesuai dengan berbagai pertimbangan dan tidak menutup kemungkinan bahwa masukannya Pak Alvin Lee untuk 10 bandara bisa terjadi gitu ya Pak kalau misalnya memang sudah melalui kajian-kajian yang memang sudah mengutamakan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan nasional lainnya. Nah, terakhir mungkin kita ke Pak Alvin Lee ya yang sudah datang hari ini di podcast Hope Talks nih. Kira-kira nih Pak sebagai penikmat jasa penerbangan kemudian juga ketua asosiasi, bagaimana sih harapan nih Bapak nih mungkin di depan Cap Sigit langsung dari terkait dengan kemajuan penerbangan setelah dikeluarkannya keputusan KM ini sebenarnya? Ya, yang pertama saya harapkan terjadinya peningkatan konektivitas domestik ya. Bandara kita sampai saat ini masih banyak yang idle capacity. Yang overload itu hanya seperti Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai itu overload. Yang lain-lainnya itu masih idle capacity. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Tidak hanya untuk penerbangan komersial, tapi juga general aviation. General aviation ini adalah penerbangan-penerbangan yang bukan komersial. Misalnya untuk penerbangan charter, ya. Kemudian juga dikembangkan juga perusahaan-perusahaan penerbangan yang tidak skalanya nasional. Misalnya yang melayani hanya rute lintas Sumatera, lintas Kalimantan. Ya. Jadi lebih hidup, tidak harus menggunakan pesawat-pesawat besar. Nah, ini yang sudah sangat terasa adalah di Indonesia Timur karena kebanyakan kan kepulauan dan itu membutuhkan pesawat terbang. Nah, pesawat terbang tentunya membutuhkan juga bandara-bandara. Tadi sudah ada bandaranya, tinggal sekarang bagaimana bisa dilayani lebih efektif, lebih efisien rute-rutenya dan dengan biaya yang lebih terjangkau. Nah, salah satu kunci dari penerbangan ini adalah kecepatan. Kecepatan terkait dengan waktu. Nah, ini juga ketepatan waktu, ketepatan jadwal, tidak terjadinya delay, cancel flight. Ini yang banyak dikeluhkan oleh pengguna jasa. Ini mungkin dapat kita perbaiki terus-menerus. Kembali ke bandara internasional, yang saya harapkan adalah daerah-daerah yang saat ini merasa kehilangan status internasionalnya. Ada yang menyatakan kita provinsi segini gedenya kok nggak punya bandara internasional ya. Yang saya harapkan daerah-daerah ini juga tidak berhenti mengeluh saja, tapi juga melakukan upaya-upaya kalau memang mau mendatangkan tamu-tamu dari negara lain, ya mulai sekarang berpromosilah di negara-negara lain, kemudian juga menyelenggarakan event-event yang skalanya internasional supaya makin banyak tamu dari negara lain yang datang ke provinsinya, walaupun sementara mungkin harus lewat Juanda, lewat Jakarta, nggak masalah. Tapi airlines ini akan selalu memantau ketika banyak penumpang transit misalnya dari Australia lewat Denpasar, kemudian dari Denpasar ternyata lanjut terbang ke Surabaya misalnya. Ketika penumpang yang transit dan connecting ini tambah, airlines otomatis akan mengajukan izin rute. Jadi ketika
pasar itu ada, daerah nggak usah pusing-pusing. Yang akan mengajukan dibuka rute internasional bukan daerah tapi airline-nya sendiri gitu. Oke, jadi sebenarnya diharapkan setelah ada penataan ini, terutama yang kita tekankan adalah konektivitas nasional semakin hidup ya Pak ya. Betul. Dan pemerintah daerah juga nggak usah sedih kalau misalnya status bandaranya tidak ada internasional gitu ya. Karena sebenarnya memang tidak ada yang berbeda ya Pak ya dari hal status tersebut. Wah, terima kasih kepada kedua narasumber Cap Sigit dan juga Bapak Alvin Lee udah bersedia untuk ngobrol-ngobrol di Hoop Talks kali ini, Hoop Fans. Dan akhir kata Intan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Hoop Talks selanjutnya. Dah.